Sobat Siti Becik semuanya, kembali lagi sama aku. Dan di sini kita akan balik lagi buat diskusi mengenai kekhawatiran kita setelah selesai di pendidikan ini. Dan buat kamu nih yang belum ngedengerin podcast pertama kita, bisa banget langsung klik link di bio Instagram kami, Siti Becik, dan langsung didengerin tuh podcast pertamanya supaya bisa move ke yang podcast kedua ini dan kita bisa ngobrol lebih santai dan lebih nyambung lagi. Ya, oke. Jadi pada podcast kali ini kita masih ngebahas mengenai kekhawatiran kita setelah lulus nanti, begitu. Mungkin gini deh, aku mau tanya sama kamu, pernah nggak sih orang tua kamu tuh ngomong kayak gini? Nanti setelah lulus kamu jadi PNS aja ya. Nanti setelah lulus kamu jadi pegawai di sini aja ya. Atau mungkin nanti setelah lulus kamu jadi usaha, kamu mending usaha ini aja ya. Kayak gitu-gitu pernah nggak sih? Kalau aku sendiri, itu aku pernah tuh digituin sama orang tuaku. Dan ya, itu adalah topik bahasan kita buat kali ini, mengenai setelah lulus nanti kita bakal milih menjadi pegawai atau pengusaha sih. Oke. Ya, buat kamu nih yang masih ngedengerin podcast Siti Becik, yang masih setia mendengarkan suaraku. Jadi kemarin aku udah sempat wawancara mini dengan beberapa seniorku mengenai pengalaman-pengalaman mereka setelah terjun di dunia kerja. Dan aku ngambilnya dari dua nih, ada yang dari pengusaha, ada juga yang dari pegawai. Gitu deh tuh. Nah gini, aku mau bahas satu-satu aja kali ya biar kayak lebih detail, terus bisa jadi bahan pertimbangan lah ya buat nanti setelah lulus aku mau kemana, aku mau jadi apa gitu. Ya, aku mau mulai dari pegawai dulu deh gini. Kemarin kan sempat aku tanya nih sama seniorku yang sudah terjun di dunia kerja dan beliau memutuskan untuk menjadi pegawai di salah satu perusahaan besar. So aku tanya beberapa pertanyaan seperti ini. Sebenarnya apa sih keuntungan gitu dan apa sih alasan yang alasan kuat yang menjadikan Mas memilih pekerjaan ini? Dan jawaban beliau seperti ini, ya saya memilih sebagai pegawai di perusahaan saya ini, itu yang pertama, satu, kita mendapatkan kepastian status sebagai pegawai tetap begitu. Dan yang kedua, ini pasti kamu udah tahu lah ya, itu kita dapat kepastian pendapatan. Jadi setiap bulannya kita udah tahu nih, bulan ini kita dapat berapa, bulan depan kita dapat berapa gitu. Dan itu salah satu poin plusnya sih, emang benar. Dan lagi, gak cuman itu, kata seniorku itu, ketika kita menjadi pegawai di perusahaan tersebut, kita akan mendapatkan fasilitas yang memang itu buat kita pribadi gitu lah. Kayak misalkan mungkin kayak rumah dinas atau kendaraan dinas, ya gitu-gitulah. Dan ini kan itu yang senang-senangnya udah nih, aku udah tanya. Nah sekarang aku tanya ke seniorku, Mas, kan tadi yang senang-senangnya udah nih. Kira-kira selama Mas bekerja, apa sih yang menjadi kayak gitu, agak kayak bikin berat di hati, sedikit berat di hati. Terus beliau jawab gini, ya aku memang mendapatkan status yang pasti, aku emang mendapatkan pendapatan yang pasti, dan aku juga mendapatkan fasilitas yang cukup memadai buat pekerjaanku. Tapi di balik itu semua ada beberapa kewajiban yang harus aku tanggung, katanya gitu. Ini mengenai aturan kantor yang harus kita jalanin. Kayak misalkan nih, berangkat harus jam 7, pulang harus jam sekian. Pokoknya kamu harus mengerjakan deadline ini sampai tanggal ini. Nah itu satu. Dan belum lagi karena kita yang sebagai pegawai itu harus mengikuti sistem pekerjaan yang ada di perusahaannya. Karena bisa aja kan kalau misalkan nih perusahaannya lagi terus mengupgrade kualitasnya, itu sistem kerja yang ada di dalamnya itu pasti berubah-ubah. Dan kita sebagai pegawai, menurut Mas seniorku tadi, itu kayak gimana ya, bentuk proses adaptasi tuh ya namanya juga adaptasi, pasti kayak butuh tenaga, harus belajar lagi. Itu sih yang dirasa sedikit kayak bisa menghela napas panjang gitu lah ya. Nah udah nih plus minusnya udah dapat. Nah sekarang aku tanya, kan aku sedikit tertarik nih ya, kayak wah iya ya, dapat fasilitas, dapat pendapatan tetap, terus dapat status juga kan. Nah sekarang aku tanya, Mas kira-kira nih ya, ke seniorku aku bilang gitu nih, skill apa aja sih yang perlu aku punya gitu loh buat jadi pegawai yang baik dan bisa mendapatkan
fasilitas-fasilitas itu. Nah seniorku jawab kayak gini, komunikasi Din katanya. Komunikasi itu penting banget. Entah itu komunikasi ke atasan pun juga ke bawahan. Karena dengan cara kita berkomunikasi itu bakal gimana ya, mempengaruhi kerjasama tim gitu loh. Kayak misalkan nih, kalau komunikasiku baik dengan partner kerjaku yang mungkin itu atasanku, itu bakal mempermudah kerjasama kita. Pun juga dengan bawahan. Nah itu menurut senior kita itu sangat penting banget. Jadi buat kamu nih yang tertarik bisa dicatat dari sekarang. Pokoknya skill utama itu adalah komunikasi. Dan ini. Kadang kayak namanya juga ya kita kerja di bawah di bawah tuntutan gitu ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Ada beberapa ketakutan nih. Aduh kalau misalkan aku bikin kesalahan kayak gini gimana? Nah aku tanya ini nih juga ke seniorku, Mas apa sih ketakutan yang mungkin pernah muncul di benak Mas gitu selama kerja? Nah beliau jawab kayak gini, iya aku juga punya rasa takut, dan salah satunya itu ketakutan mengenai adanya kesalahan administratif, atau mungkin yang paling fatal itu adanya konflik dengan rekan kerja. Wah itu kacau banget gak sih? Ya kan, kita harus bekerja sama dengan orang itu, terus tiba-tiba ada konflik kan, gimana caranya kita memanage emosi kita supaya bisa tetap kerjasama dengan orang yang pernah ada konflik sama kita. Nggak memungkiri ya, kalau misalkan kita udah ada konflik dengan seseorang, itu pasti buat bekerja sama tuh kayak agak canggung gitu kan. Nah di situ tantangannya gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kayak sering berjalannya waktu kita bisa kali ya belajar dari situ kan. Dan kan aku tanya nih, loh kan itu udah ada tuh ketakutan. Terus aku tanya lagi ke seniorku, sebenarnya apa sih Mas yang menjadikan Mas seyakin ini gitu loh sama pekerjaan Mas saya sekarang? Nah seniorku jawab kayak gini, dia membalikkan lagi ke poin utama dengan beberapa keuntungan yang sudah disebutkan di awal, seperti kepastian pendapatan, kepastian status, dan kepastian fasilitas juga. Nah ini nih buat kamu yang udah mulai tertarik buat, oh ya kayaknya aku lebih memilih ke arah pegawai deh, soalnya udah dapat kepastian ini. Bisa banget itu nanti bisa chat kita di DM kita, bisa nanya-nanya atau mungkin sharing di komen di bawah ini, boleh banget. Dan buat teman-teman yang tahu jawaban atas pertanyaan teman-teman yang lain, bisa loh dijawab langsung. Nah dari pegawai kan udah nih, sekarang mari kita move ke pengusaha. Sebenarnya sistemnya sama sih, aku mau wawancara seniorku juga mengenai pengalaman beliau selama menjalankan usahanya sebagai pengusaha. Maafkan keselentot aku. Aku nanya, sorry. Jadi aku tanya nih ke seniorku, sebenarnya ada apa sih keuntungan sebagai seorang pengusaha gitu kan. Terus beliau jawab gini nih, ya emang sih sebenarnya kesannya untuk memulai usaha sendiri itu susah banget. Tapi ada beberapa keuntungan yang bikin beliau nih milih, udahlah kayaknya aku jadi pengusaha aja. Nah ini aku mau sebutin nih, dengerin ya, catat nih baik-baik. Yang pertama, itu kita nggak diatur sama siapapun. Dan lagi kita punya kendali penuh atas jalannya operasional di situ. Atas ya kalau kita mau jalannya seperti ini, ya udah kita yang menentukan gitu. Kayak gimana ya, nggak ada tekanan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Enggak, semuanya kita sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Nah itu menurutku juga itu sangat krusial banget ya. Mungkin nih buat kamu yang ngerasa kayaknya aku nggak cocok deh kalau kerja disuruh-suruh gitu. Nah ini jawabannya, bisa banget nih milih pengusaha buat setelah lulus nanti gitu. Nah tapi nggak cuman itu yang ada keuntungan dari pengusaha. Dari pengusaha ini sendiri lebih fleksibel buat jam kerjanya. Ya sih, kalau misalkan dirasa kayaknya ini bisa lah ya dimulai jam 9 bisa. Nah tapi kalau misalkan kita nggak bisa manage diri kita sendiri juga ya agak berabe. Soalnya kalau misalkan kita ya leha-leha ngikutin mood, wah itu kacau sih. Pokoknya buat temen-temen yang tertarik di pengusaha ini tuh harus punya pendirian yang teguh. Buset, bahasa aku pendirian yang teguh.
Nah, tadi kan keuntungannya nih yang udah disebutin. Sekarang aku mau beralih ke beberapa hal yang dirasa kekurangan, bukan sih kekurangan, tapi lebih ke hal yang sedikit memberatkan begitu. Nah, setelah aku tanya sama seniorku ini, Mas, kira-kira apa sih yang menurut Mas nih susah gitu loh buat dijalanin? Nah, terus beliau jawab gini, sama jawabannya, sama yang pegawai tadi, itu adanya konflik. Bedanya di sini karena kita sebagai pemimpin, kita punya kendali penuh dan kita harus mengontrol semua yang ada di situ di kerjaan kita. Jadi kita lebih muter otak banget kalau misalkan ada beberapa konflik yang terjadi antar SDM gitu kan. Nah, di situ tuh skill kita harus benar-benar dilatih kayak orang lain yang punya masalah, kita harus ikut andil buat menyelesaikan. Nah, di situ deh yang dirasa sedikit agak berat juga gitu kan. Puter otaknya harus ekstra banget ya buat nyelesain masalah itu. Aduh, nah terus aku tanya nih, karena memang beliau ini kan berusaha linear dengan ilmunya setelah kuliah itu sejalan. Misalkan nih lulus dari Fakultas Pertanian, nah beliau memilih untuk terjun buat jadi pengusaha di bidang pertanian begitu. Nah, menurut seniorku ini beberapa skill yang dibutuhkan untuk menjadi pengusaha itu menguasai hal yang memang mau dikembangkan. Dan salah satu caranya itu ya dengan teori itu emang penting banget. Kayak misalkan ilmu yang udah aku sebutin tadi di pertanian ya, ilmu yang dibeli kan emang di pertanian tuh. Nah, segimana susahnya ilmu itu, kita harus memahamin gitu ilmu itu, karena kalau kita nggak tahu kita mau nanya ke siapa, kita nggak punya bos karena kita bosnya gitu kan, kasarnya, maaf. Dan lagi ini penting banget karena kita menghandle semuanya sendiri, itu manajemen keuangan dan sumber daya manusia itu penting banget. Gimana cara kita menghandle pemasukan, pengeluaran, terus cara memperlakukan pegawai-pegawai kita gitu, itu penting banget sih. Itu skill yang harus benar-benar dipunyain oleh seorang pengusaha. Dan aku setelah ini kan yang tahu nih kekurangannya, kelebihannya. Nah, aku mau tanya lagi nih ke seniorku. Aku bilang gini, sebenarnya ada nggak sih Mas kayak ketakutan yang Mas rasakan setelah menjadi pengusaha ini? Terus seniorku jawab kayak gini, oh tentu ada katanya. Dan ketakutan dari seniorku ini salah satunya adalah adanya pesaing di bidang yang sama, karena ya gimana ya, namanya juga pengusaha dan dunia kan terus berjalan nih, pokoknya kayak pesaing tuh pasti bakal muncul. Nah, oh iya, aku lupa nih nyebutin ini kata seniorku, jadi skill penting lagi ya buat pengusaha itu harus kreatif dan inovatif. Karena kalau nggak kreatif sama inovatif, ini udah nih pesaing udah pasti muncul dan kita yang ke bawah mundur. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat jadi pengusaha, penting banget harus kreatif dan inovatif. Mantap deh. Terus nih aku mau tanya lagi, udah ngebahas nih yang ketakutan. Aku tanya, sebenarnya apa sih Mas yang bikin Mas tuh bertahan gitu loh dengan usaha ini, dengan Mas yang sebagai pengusaha, mengingat ya ketakutan Mas tadi mengenai pesaing, terus ya ide-ide baru yang muncul dan takutnya kita tidak mengimbangi gitu kan. Terus seniorku jawab kayak gini, ya saya bertahan di dunia saya sebagai pengusaha ini karena memang kita punya kendali penuh buat memanage semuanya. Kembali ke poin 1, sama kayak pegawai tadi, memang itu sih jawaban utamanya. Mungkin ya buat temen-temen nih, buat kamu yang lagi ngedengerin sempet bingung nentuin aku mau jadi pegawai atau pengusaha, bisa tuh obrolan kita tadi dijadiin bahan pertimbangan. Kayak, oh iya, buat aku orangnya yang males ngide, males kreatif, kayaknya lebih baik aku condong ke pegawai gitu. Nah, kalau mungkin buat kamu yang gak mau diatur, yang tapi kreatif lah ya, aku kreatif nih, nah bisa tuh milih pengusaha buat jalan ke depannya. Karena memang pekerjaan tuh gak sesempit itu gitu loh, lapangan pekerjaan gak sesempit itu. Dan ada beberapa lapangan pekerjaan yang memang menyediakan sesuai dengan passion kita. Kalau kita mau seperti ini, ya kita tinggal milih ke situ. Kalau kita mau ini, ya kita tinggal milih ke situ. Ya, kalau saranku buat aku sendiri sih, ini kayak self reminder juga.
berhentilah kayak mengikuti stereotip orang-orang mengenai kamu akan sukses ketika kamu seperti ini, ketika kamu mendapatkan pekerjaan ini, ketika kamu berusaha seperti ini. Aduh, itu kalau ngikutin itu mulu gak akan ada habisnya beneran. Jadi sekarang nih aku setelah berdiskusi sama seniorku, aku udah lebih yakin, oh iya ya, aku tuh orangnya sukanya seperti ini. Nah, aku lebih condong ke sini gitu. Wah, thank you banget sih atas diskusi yang kemarin sama senior-seniorku, itu sangat membantu sekali. Dan semoga buat kamu yang udah ngedengerin podcast kedua dari Siti Becik ini mendapatkan sedikit pencerahan mengenai kemana sih nanti aku setelah lulus gitu ya. Mungkin itu aja obrolan kita kali ini, semoga bermanfaat dan see you di podcast selanjutnya.